Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Seperti kata pepatah, cinta itu buta, bisa membuat buta banyak hal. Buta mata yang jelek pun bisa dianggap sangat indah kalau cinta yang berbicara. Tapi yang paling bahaya adalah buta mata hati ketika apapun akan dilakukan demi cinta, demi tercapainya sebuah tujuan untuk bersama seseorang yang dicinta. Ini yang sangat fatal ketika cinta sudah membutakan mata hati, maka itu bukan lagi cinta melainkan ambisi. Segala cara akan dilakukan demi mendapatkan orang yang kita cinta, termasuk memfitnah, mengadu domba, dan meredupkan cahaya orang lain yang berpotensi menjadi penghalang tercapainya tujuan ingin bersama. Dan itulah yang dilakukan oleh Lucy. Gadis itu sudah kehilangan akal hanya karena cintanya pada Ustadz Banu. Segala cara ia halalkan demi bisa bersinar di hadapan Ustadz tampan itu. Tak peduli jika Lucy harus berdosa dan lelah karena harus meyakinkan banyak orang dengan fitnahannya terhadap Aisyah. Namun sayang, Lucy selalu gagal karena nyatanya Ustadz Banu tetap menyukai dan mengagumi sosok Aisyah, bukan kepada Lucy. Bagaimana tidak, Aisyah adalah sosok idaman para lelaki soleh karena wanita itu jarang keluar rumah, kecuali saat ke masjid, ladang, dan berjualan saja. Aisyah juga sosok wanita independen dan pekerja keras yang pasti akan sangat menghargai kerja keras suaminya saat dia telah menikah, dan artinya mensyukuri berapapun rezeki yang dibawa suaminya pulang. Karena Aisyah sudah mengalami pahit getirnya kehidupan menjadi orang susah. Bonusnya adalah kecantikan yang melebihi gadis lain di desa maju. Kenapa lelaki itu selalu mengasuh Rara? Jangan-jangan Lucy mengusap dagunya. Gadis itu tak punya kerjaan hingga yang dilakukannya hanya menguntit Aisyah dan mencari apa saja yang bisa dia jadikan bahan gibah. Apalagi kini ada Satria yang mengontrak di rumah Aisyah. Si Rara panggil Satria Abi. Ah, kok bisa sih? Gumam Lucy. Abi, hari ini mau kerja tidak? Tanya Rara pada Satria yang memangkunya di teras rumah. Satria baru saja selesai menceritakan dongeng zaman dahulu pada Rara. Besok sajalah, Abi sedang tidak mau pergi, Satria terkekeh, seraya mengelus rambut Rara yang lebat dan panjang. Abi harus bekerja, kasihan Umi selalu kelelahan kalau pulang jualan. Sorenya juga harus ke masjid, lalu ke ladang untuk mengurus tanaman. Kasihan sekali, ujar Rara membuat Satria tersenyum penuh haru mendengar penuturan yang luar biasa dari anak seusia Rara, yang sangat cerdas dan penyayang. Kamu selalu merhatiin Umi? Tanya Satria. Suka sekali, Umi kadang suka nangis tapi nggak tahu kenapa. Dan kalau Rara tanya, Umi suka menggeleng dan akhirnya cuma bilang kangen kakek dan nenek yang sudah di surga. Rara membuang nafas kasar. Dia memang selalu berlagak seperti orang dewasa kalau sedang mengobrol. Satria terdiam mendengar pemaparan Rara. Dia membayangkan pasti sulit menjadi Aisyah yang mesti menjadi tulang punggung keluarga, tanpa suami, tanpa orang tua. Dia harus mengurus seorang anak yang sedang sangat membutuhkan kasih sayang dari anggota keluarga lengkap. Rara sayang sama Umi. Sayang dong, Abi juga sayang sama Umi kan? Rara balik bertanya, membuat Satria terdiam. Dan semua percakapan itu dapat didengar oleh Lucy yang mengintip. Wah, ini bisa jadi bahan gosip lagi nih, desis Lucy, lalu pergi menjauh dari kediaman Aisyah. Karena bosan Satria berkeliling kampung lagi seraya menikmati pemandangan alam. Sesekali Satria menyapa para petani dan berbincang sejenak. Namun hal aneh terjadi saat Satria melewati kumpulan ibu-ibu. Karena tiba-tiba mereka memanggil Satria dengan panggilan Pak Ustadz. Mendengar panggilan tersebut, Satria hanya bisa menautkan alisnya sembari menoleh ke belakang. Mana tahu para ibu itu bukan sedang memanggilnya. Loh, Pak Ustadz dipanggil kok malah lihat ke belakang sih? Seloroh salah satu ibu-ibu, dan dalam kumpulan itu terdapat Lucy juga di sana. Saya? Pak Ustadz? Gumam Satria yang akhirnya hanya bisa melongo. Lucy yang melihat kebingungan Satria hanya bisa menahan tawa. Dia juga tak menyangka jika ibu-ibu itu langsung percaya begitu saja saat Lucy mengatakan bahwa Satria adalah seorang ustadz yang didatangkan langsung dari kota oleh Aisyah.
Bahkan Lucy mengatakan bahwa Satria akan mengisi acara pengajian di acara kajian rutin bulanan nanti malam. Selamat datang Pak Ustadz, maaf karena kami baru tahu kalau Anda ini adalah Ustadz yang sengaja diundang untuk mengisi pengajian rutin bulanan nanti malam. Soalnya Aisyah juga tidak bilang apa-apa. Lucy berbicara membuat Satria semakin kebingungan. Maaf, tapi sepertinya kalian salah paham. Elak Satria, salah paham? Ya, kami memang salah paham. Kami kira Pak Ustadz ini suaminya Aisyah dan bapaknya si Rara. Ternyata salah. Ya sudah, kami pasti datang ke kajian nanti malam, apalagi ustadznya juga ganteng gini. Seloroh seorang ibu-ibu lalu kumpulan itu bubar. Bahkan sebelum Satria menjelaskan apa-apa. Tidak cukup sampai di situ. Saat Satria akan pulang, semua warga pun menyapanya dengan panggilan Pak Ustadz. Satria hanya bisa menggaruk-garuk kepala, padahal penampilannya sama sekali tidak menunjukkan kalau dia adalah seorang ustadz. Dalam kesehariannya, Satria hanya memakai jeans panjang, kaos, atau kemeja pendek. Sama sekali jauh dari visual seorang pemuka agama. Apalagi saat dia tak sengaja bertemu dengan Ustadz Banu. Perbedaan penampilannya sangat jauh, bak langit dan bumi. Ustadz Banu selalu memakai baju koko, kain sarung, dan juga peci. Jadi Satria tidak mengerti mengapa para warga di sana memanggilnya Pak Ustadz. Satria, kenapa semua warga bilang kalau kamu adalah ustadz yang sengaja aku undang dari kota untuk mengisi kajian nanti malam? Kamu bilang apa sama mereka, ha? Todong Aisyah dengan ketus. Aku juga bingung, Aisyah. Aku lagi jalan-jalan dan warga nyapa aku dengan panggilan Pak Ustadz. Padahal aku gak pernah ngobrol sama mereka kecuali cuma saling sapa. Apalagi sampai bilang aku seorang ustadz. Aisyah mengerutkan dahinya, dia pun heran dan pusing. Kalau memang begitu berarti ada yang menyebarkan gosip tersebut. Tapi siapa ya? Gumam Aisyah. Sementara Satria mengendik bahunya. Ya sudah, nanti kita datang saja ke kajian. Dan aku akan bantu menjelaskan kepada warga bahwa kamu bukan ustadz. Baiklah, lagi pula aneh deh. Penampilan aku jauh banget dari yang namanya ustadz. Tapi kok warga bisa percaya aja ya? Entahlah, pakai acara bawa nama aku segala. Katanya aku yang sengaja undang kamu dari kota. Keduanya termenung bersama. Malam merangkak naik, acara pengajian sudah tiba pada waktunya. Aisyah membawa Rara ikut serta. Begitu juga dengan Satria yang harus mengklarifikasi sangkaan para warga. Para jamaah sudah berkumpul. Tempat laki-laki berada di depan, sedangkan perempuan di barisan belakang. Lucy yang merupakan anggota Karang Taruna tidak diam sedari tadi. Dia mengurus ini itu dan mempersiapkan dirinya untuk menjadi MC dadakan demi menjalankan rencananya. Snack yang buat dibagikan sudah siap, tanya Lucy yang terlihat sibuk sekali sejak maghrib karena dia ingin mencuri perhatian Ustadz Banu. Sudah, kamu ini cerewet sekali dari tadi. Duduk saja, tidak usah memikirkan apa-apa, tegur Bu RT yang kesal pada Lucy. Aku kan mau membantu, kok yang dibantu malah seperti itu, balas Lucy cemberut. Habisnya kamu ini ribut terus, padahal sudah tahu semuanya sudah beres. Duduk sana, nanti kalau saya bantu, kamu juga akan bilang kok. Omel Bu RT membuat Lucy mencebik. Dia pun duduk dan menatap ke sana kemari mencari keberadaan Aisyah dan Satria yang belum juga datang. Sementara Ustadz Banu sudah berada di depan dan Pak RT siap membuka acara sekaligus memberikan sambutan, membuat Lucy maju ke depan. Pak RT, biar saya saja yang jadi MC, pinta Lucy, membuat Pak RT memberikan mikrofon yang dipegang pada Lucy. Dia membuka acara dengan mata yang terus menatap pintu masjid hingga 2 orang yang diharapkan datang. Akhirnya muncul juga. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Ustadz Satria yang diundang langsung oleh Aisyah dari kota. Serunya membuat Ustadz Banu menautkan alisnya karena dia tidak tahu akan ada bintang tamu malam ini. Semua jamaah menatap Satria yang lagi-lagi melongo dan menelan saliva. Dia lalu menoleh pada Aisyah yang menghembuskan nafas kasar dengan hati yang meyakini bahwa semua ini adalah ulah Lucy. Selalu Lucy. Aisyah menghampiri Lucy ke depan. Lucy, dia bukan. Aisyah ingin menjelaskan tapi Lucy langsung memotongnya. Perkenalkan Pak RT, Ustadz Banu, ini adalah Ustadz Satria yang akan memberi sambutan. Lucy mempersilahkan Pak RT dan Ustadz Banu untuk bersalaman dengan Satria yang menerima jabatan tangan mereka dengan terpaksa. Lucy,
panggil Aisyah setengah berbisik karena tak enak jika para jamaah mendengarnya. Namun gadis itu malah berpura-pura tidak mendengar, sehingga Aisyah merasa kesal dan semakin yakin kalau Lucy memang sengaja melakukan ini semua. Kalau seandainya Lucy masih saja mempermasalahkan pinangan Ustadz Banu padanya waktu itu, bukannya Aisyah juga sudah menolaknya, jadi kenapa gadis itu tidak hentinya mengganggu ketenangan Aisyah, yang padahal belum pernah berlaku macam-macam padanya. Lagi pula, kalau memang Lucy menyukai Ustadz Banu, mengapa tidak mendekatinya secara langsung, bukan malah memfitnah Aisyah secara berkala? Begitu yang dipikirkan Aisyah. Satria bukan Ustadz, berhenti menyuruh dia memberi sambutan, tekan Aisyah tepat di telinga Lucy, akan tetapi gadis itu malah semakin ngawur bicaranya. Oh baiklah, seperti yang barusan Aisyah katakan kepada saya, Ustadz Satria juga akan mengisi kajian dengan berbagi ilmu kepada jamaah semua malam ini. Aisyah melotot. Bagaimana, Ustadz Banu, Pak RT, apa kalian mengizinkan Ustadz Satria menjadi pengisi kajian di malam hari ini? Tanya Lucy membuat dua sesepuh kampung itu mengangguk. Satria, saya kira kamu bukan ustadz. Saya baru tahu loh. Maaf ya, waktu kamu datang pertama kali, saya agak ketus dan curiga sama kamu, ujar Pak RT. Membuat Satria menggeleng dan hendak bicara untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Akan tetapi lagi-lagi Lucy menyerobotnya. Aisyah sendiri hanya bisa pasrah, sebab sulit sekali mengajak Lucy berkompromi. Baiklah, mari kita dengarkan sambutan dari Ustadz Satria yang merupakan pemuka agama dari kota. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dengan gemetar, Satria mendekatkan mikrofon ke bibirnya dan mulai mengeluarkan suara. Tes, tes. Keringat dingin tiba-tiba keluar dari sekujur tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Satria terbata, membuat Lucy menatap sinis karena menyadari kegugupan Satria, sementara jamaah menjawab ucapan salam itu serentak. Sebelum saya memulai sambutan ini, saya ingin mengatakan sesuatu kepada kalian yang merupakan sebuah kesalahpahaman, ucap Satria lalu menoleh pada Aisyah yang memejamkan matanya. Dia tahu apa yang akan terjadi setelah ini bukanlah hal baik. Sebenarnya saya bukan ustadz. Saya adalah seorang. Belum selesai Satria bicara, Lucy tiba-tiba bangkit dan hal itu sudah Aisyah duga. Maksud Anda apa? Tanya Lucy pada Satria. Saya tidak pernah mendeklarasikan bahwa saya adalah seorang ustadz. Kabar itu tiba-tiba ramai dan warga menyapa saya dengan panggilan ustadz. Entah siapa yang menyebarnya. Semua jamaah langsung saling berbisik. Begitu pula Pak RT dan Ustadz Banu yang langsung menatap Satria dengan tatapan heran. Sebenarnya ini ada apa? Tanya Pak RT menatap Lucy yang masih berdiri. Sepertinya Aisyah sudah menipu kita semua, Pak RT. Aisyah dan Satria sudah mempermainkan kita. Teriak Lucy membuat jamaah semakin riuh. Umi, kenapa orang-orang pada lihat kita sama Abi? Celutuk Rara. Satria, ayo pulang. Ajaknya membuat Lucy terkejut karena baik Aisyah maupun Satria tak ada yang melawan atau sekedar membela diri. Permasalahan di masjid telah usai, akan tetapi Satria malah mendapat masalah baru karena pemuda itu ditantang untuk memberikan ceramah besok lusa di hadapan jamaah warga desa Maju. Satria tidak menyangka jika tuduhan warga kepadanya benar-benar serius adanya. Mereka juga masih saja tidak puas, meskipun Satria sudah menjelaskan kebenarannya. Satria pikir larinya dia ke desa Maju akan membuat masalah selesai, tapi ternyata masalah Satria malah bertambah, bahkan terasa pelik. Rasanya dia merindukan rumahnya di kota, di mana dia tidak pernah kekurangan uang. Tidak seperti di sini, di mana Satria mesti benar-benar menghemat uang, bahkan untuk makan sekalipun. Belum lagi tuduhan warga yang tidak berkesudahan, karena bagi Satria dianggap seorang ustadz adalah sebuah beban. Apalagi dia ditantang untuk memberi ceramah di hadapan banyak orang. Bagaimana bisa? Meskipun Satria sendiri adalah seorang muslim, akan tetapi Satria bukanlah seorang hamba yang taat. Bahkan dia sudah lama tidak sholat. Apa aku balik lagi saja ke rumahku di kota ya? Gumam Satria. Tapi mundur kena, maju juga kena, bingung jadinya, lanjutnya meruntuk di teras rumah. Aisyah yang baru pulang jualan langsung menuju rumah sebelahnya yang dikontrak oleh Satria. Bersama Rara, Aisyah berniat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Satria dan juga membawa-bawa nama dirinya. Abi, sapa Rara, membuat Satria langsung mengalihkan pandangannya. Satria merangkul Rara yang memeluknya, lalu menoleh pada Aisyah yang geleng-geleng kepala. Kamu ada rencana tidak? Tanya Aisyah. Rencana buat apa, Aisyah?
Memangnya kamu lupa kalau kamu ini harus memberikan ceramah di kajian berikutnya? Memangnya kamu lupa? Semalam kita berdua dituduh penipu hanya karena kamu tidak bisa apa-apa di hadapan jamaah masjid. Memangnya kamu lupa, Kak? Sst, Satria menyentuh bibir Aisyah dengan jari telunjuknya, membuat wanita itu langsung marah dan menepis tangan Satria. Apaan sih kamu ini? Pegang-pegang. Lagi pula kamu ini kenapa sih bawel sekali? Kalau masalah itu, aku juga lagi mikirin. Jangankan ceramah, ngaji saja aku tidak bisa. Aku bingung harus bagaimana. Hah? Abi tidak bisa ngaji? Kenapa Abi memangnya? Uminya Abi tidak mengajarkan Abi waktu kecil, sahut Rara. Iya Rara, Abi terlalu sibuk bekerja, jadi tidak sempat belajar mengaji. Semenjak Abi pulang, aku lihat Abi tidak bekerja loh. Seharusnya Abi belajar supaya Abi tidak dosa sama Allah. Umi, coba ajarkan Abi. Satria hanya terkekeh, seraya menatap ke arah Aisyah yang tidak kalah marahnya. Sejauh mana pemahaman agama kamu, Satria? Tanya Aisyah ketus. Ya, pokoknya aku juga Islam, sama seperti kamu. Islam, tapi tidak bisa baca Al-Quran. Apaan itu coba? Coba aku tanya, rukun Islam ada berapa? Satria terdiam karena berpikir sejenak. Rukun Islam itu cukup dengan 5 jari kamu saja, Satria. Jadi ada 5. Iya, jadi kamu benar-benar tidak tahu jumlahnya. Ya Allah, apalagi isinya, belum lagi pengamalannya. Sholat 1 hari berapa kali? Nah, kalau itu, aku juga tahu 5 kali kan? Itu 6 bukan 5, sungut Aisyah. Maaf. Satria hanya tertawa. Kamu selalu melaksanakan sholat setiap hari kan? Sehari 5 kali, Aisyah menatap serius pada Satria. Caranya juga sudah lupa. Apa? Maksud kamu gimana, Satria? Terakhir aku sholat itu waktu masih sekolah, itu pun karena praktek sholat jenazah. Aisyah membelalakkan matanya. Dia sangat tidak menyangka. Dengan hembusan nafas panjang, Aisyah merasa bahwa dia wajib meluruskan lelaki yang mengontrak di rumahnya ini sebagai sesama umat muslim. Aisyah merasa wajib memberitahu dan menyadarkan Satria atas kesesatannya selama ini. Mungkin ada masalahnya. Ini juga merupakan jalan Allah supaya Satria kembali pada jalan yang benar dan kembali melaksanakan kewajibannya. Umi, Abi memang harus dihukum. Jangan deh, kasihan. Ajarkan saja Umi. Umi kan pintar. Umi tidak pintar sayang, hanya saja sebagai sesama umat muslim, kita memang wajib mengingatkan sesama umat kita yang sedang tersesat. Aisyah menatap sinis pada Satria. Jadi Rara juga bantu Umi ya, kita ajarkan Abi wudhu dan sholat dulu. Baru nanti kita ajarkan untuk ceramah. Setidaknya kamu harus bisa ceramah tentang rukun Islam atau rukun iman, Satria. Jangan kalah sama anak sekecil Rara. Ya, terima kasih sudah mau mengingatkan aku, Aisyah. Selama ini aku mungkin terlalu sibuk dengan dunia, sehingga lupa dengan akhirat. Bagus, kalau kamu sadar, Satria, itu adalah awal yang baik. Satu lagi, jangan belajar hanya karena untuk membuktikan pada orang lain bahwa kamu bisa, tapi belajarlah untuk mengembalikan keimanan kamu pada Tuhan. Kalau masalah ceramah, asal kamu punya skill dasar pidato, pasti gampang. Nanti kan kamu bisa dibantu teks kalau lupa. Yang penting kamu niatkan semuanya dulu, semata karena Allah. Tutup Aisyah sebelum wanita itu terjun langsung, mengajarkan wudhu, sholat, dan memberi bahan ceramah untuk Satria. Satria mengangguk, baru kali ini dia mendengar Aisyah berbicara baik-baik padanya. Rasanya hati Satria yang selama ini dikerubungi asap pekat, seketika bersih setelah mendengar pencerahan dari Aisyah. Ya sudah, kapan kita belajarnya Aisyah? Kalau bisa buatkan aku teks ceramah ya, nanti aku hafalkan. Oke, nanti aku buatkan. Sekarang mari ku ajarkan kamu tata cara berwudu dan sholat. Dan ingat, jangan sholat hanya saat ingat saja, tapi kamu harus melaksanakan sholat setiap waktunya. Kalau tidak, kamu aku usir dari rumahku, tegas Aisyah. Sementara itu di rumahnya Lucy terus saja senyum-senyum sendiri ketika mengingat Aisyah yang terlihat malu sekali malam tadi. Lucy juga merasa senang sebab semalam Ustadz Banu mengucapkan terima kasih padanya karena sudah banyak membantu pihak RT dan RW. Lucy sangat bahagia. Senangnya satu langkah lagi membuat Aisyah benar-benar buruk di mata semua orang, terutama di mata Ustadz Banu. Belum lagi kalau si Satria gagal menjalankan tantangan warga, aku pasti banjir pujian, karena mereka akan mengira kalau aku sudah menumpas sebuah kasus penipuan. Lucy tertawa sendiri.
Ustadz Banu, semoga hati kamu berpaling sama aku kalau sudah melihat sendiri bagaimana kebusukan Aisyah. Lucy menyeringai. Sementara itu di kota Bimo sudah resmi menjadi pemilik perusahaan yang sah karena dia terus saja meminta karyawan kepercayaan keluarga Satria untuk membuat para pekerja supaya mendukungnya. Bimo duduk di kursi kebesaran yang seharusnya menjadi tempat Satria, berlagak menjadi orang yang berkuasa, padahal pekerjaannya hanya ongkang-ongkang kaki saja. "Tamu sudah datang, Pak," lapor asistennya. "Suruh masuk," perintahnya. Seorang lelaki seusianya masuk dan langsung dipeluk oleh Bimo. Mereka lalu duduk dan membicarakan hal yang sempat disinggung di telepon kemarin. "Jadi, kamu mau kan bekerja sama dengan perusahaanku?" "Tenang saja, Bim, keuntungannya sangat menggiurkan. Dan aku bisa jamin kalau omset perusahaan ini akan naik berkali-kali lipat. Tentu saja kita akan bekerja sama. Jadi syaratnya apa saja? Kamu hanya perlu berinvestasi di perusahaanku dan nanti kamu akan mendapat keuntungan dari hasil yang didapat dari proyek kita. Mudah kan?" Namun Bimo, yang gila harta itu tentu saja langsung tergiur. Dia langsung setuju dan siap menggelontorkan dana investasi dari perusahaan milik Satria tanpa mengajak Dennis. Karyawan kepercayaan perusahaan elektronik tersebut bermusyawarah. "Maaf Pak, apa tidak seharusnya Anda bermusyawarah dulu dengan Dennis? Dia kan bisa dibilang kaki tangan perusahaan selama ini. Dia pasti sangat mengenali kondisi keuangan perusahaan sebelum kita berinvestasi di perusahaan lain." Asistennya memberi pendapat. "Hei, kamu ini jangan sok tahu ya. Perusahaan ini sudah resmi aku kelola. Aku pemegang sahnya. Jadi apapun masalah yang berkenaan dengan perusahaan ini, ya aku yang menentukan, bukan Dennis. Apalagi si Satria yang mungkin sudah mati itu. Jangan banyak ngatur kamu, pekerjaanmu bukan itu." Dada Bimo naik turun. Namun dia juga tak bisa berbuat banyak sekarang lantaran reaksi Bimo sangat tidak sesuai dengan dugaan. "Maaf kalau saya kelewatan, Pak. Saya hanya mengingatkan. Sebenarnya aku tidak setuju dengan permintaannya yang ingin menjadi pemimpin di perusahaan ini. Namun aku tidak enak hati mengingat Pak Bimo juga adalah keluarga inti dari Mas Satria." Dennis memijat keningnya yang pening. Ya, janjinya menaikkan gaji karyawan juga terancam batal karena uang yang akan dipakai investasi sangat besar. Sedangkan keuntungannya belum tentu kan, kita harus bagaimana? Sementara Pak Bimo, kalau diberitahu suka marah-marah. Dennis mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia juga sangat pusing dengan permasalahan ini, belum lagi Satria yang belum juga ditemukan. Membuat Dennis benar-benar buntu dalam mengurus perusahaan karena kini semua urusan diambil alih oleh Bimo. Pak Bimo masih ngobrol dengan temannya. "Ya, aku dengar proyeknya bukan hanya satu tapi banyak. Sedangkan uang perusahaan kan sedang krisis dan sepertinya akan tambah parah kalau Pak Bimo terus saja merubah aturan dan berlaku seenaknya." "Benar, yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan Mas Satria. Hanya dia yang bisa menolong perusahaan karena selama ini dia selalu membantu ayahnya di sini. Jadi setidaknya dia akan paham. Terlebih Mas Satria juga memiliki kuasa yang besar sebagai pewaris tunggal dari semua harta kekayaan peninggalan almarhum, termasuk perusahaan ini." Dennis menatap asisten Bimo dengan serius. "Betul, apalagi yang kita bela ini bukan hanya sebuah perusahaan, tapi nasib banyak orang yang merupakan karyawan. Kita harus menyelamatkan perusahaan ini, Pak Dennis. Tentu, makanya bantu terus untuk menginformasikan segala hal padaku. Karena semenjak Pak Bimo menjadi pimpinan, dia sudah tidak pernah mengajakku musyawarah lagi." Asisten Bimo mengangguk. "Masalah Mas Satria, apa kita sewa detektif saja untuk bisa menemukan keberadaannya dengan cepat?" "Setuju, tapi ingat, jangan sampai Pak Bimo tahu, karena aku takut dia akan menghambat jalan kita. Sekarang biarkan saja Bimo berbuat seenaknya. Semoga perusahaan bisa bertahan sampai kita menemukan Mas Satria." Dennis terus memikirkan mengapa Satria pergi begitu saja, bahkan tanpa meninggalkan jejak. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Bimo? Pikirannya berkecamuk hebat. Akhirnya setelah 2 hari mengajarkan Satria banyak hal, Aisyah dapat bernafas lega karena pemuda itu kini sudah kembali terlihat menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ia pergi ke masjid setiap waktu sholat tiba, sudah bisa berwudu dan sholat dengan bacaan yang benar. Satria sebenarnya bukan tidak bisa sama sekali, dia hanya lupa karena sudah lama tidak mengamalkannya. Jadilah tidak terlalu sulit bagi Aisyah mengajarkan kembali. Terlebih Satria juga memang niat ingin belajar dan berubah. Masalah ceramah, Satria juga sudah cukup hafal dengan bantuan teks selembar yang diberikan Aisyah.
Dengan tekad yang kuat, Satria akan tampil di hadapan para jamaah warga Desa Maju sebagai orang yang akan berbagi ilmu, bukan sebagai seorang pemuka agama atau ustadz seperti yang warga gembar-gemborkan terhadapnya. Sudah siap? Satria mengangguk. Insya Allah siap. Sepanjang jalan Satria meremas jari jemarinya karena gugup akan menjalani sebuah peran yang baru pertama kali dia lakukan seumur hidupnya. Meskipun dulu dia sering membantu ayahnya presentasi di hadapan klien dan memberi petuah kepada banyak karyawan perusahaannya yang berjumlah tidak sedikit, tentu hal itu berbeda dengan berbicara di halayak umum dan topik yang dibahas adalah tentang agama. Tanggung jawabnya tentu lebih besar. Saat sampai Aisyah bersama Rara duduk di barisan paling depan sendirian karena menghindari berhalwat dengan warga lainnya yang selalu mengolok-oloknya. "Satria, jangan bikin malu kamu ya," ujar Pak RT. Satria hanya mengangguk. Dia sendiri tidak tahu akan seperti apa penampilan yang akan disuguhkannya sekarang. Dia lalu berjabat tangan dengan para bapak-bapak dan pemuda lainnya. "Pak Ustadz, mohon bimbingannya untuk saya ya." Satria menundukkan badannya dan Ustadz Banu hanya mengangguk seraya menepuk pundak pemuda itu ramah. Dari kejauhan Lucy duduk di barisan paling belakang karena seperti biasa dia yang paling sok sibuk dari yang lain. Warga yang menghargai serta menghormati Satria menatap serius ke arah pemuda itu. Bisik-bisik pun dimulai. "Bismillah," Satria mengucap salam dan semua warga serempak menjawabnya. Satria melepas tangannya sendiri yang pasti tidak akan terlihat karena terhalang ukiran mimbar. "Saya berdiri di sini bukan sebagai ustadz, akan tetapi sebagai seseorang yang ingin berbagi sedikit ilmu kepada para jamaah semua. Semoga kalian berkenan mendengarkan, dan jika terdapat kesalahan dalam cara penyampaian dan topik bahasan, mohon untuk mengoreksi, bukan menghakimi." Satria mulai bisa menguasai keadaan. "Yang terhormat Ustadz Banu yang merupakan sesepuh keagamaan di desa ini, saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah, dua patah kata yang mungkin sebenarnya sudah kalian pahami selama ini. Namun izinkan saya mengulangnya lagi dengan harap bisa membuat kita semua semakin memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Awal yang baik, Satria perlahan bisa menghilangkan kegugupannya dan menunjukkan keluasannya dalam berbicara. Hal tersebut membuat Aisyah tanpa sadar tersenyum dengan bangga pada Satria. Karena meskipun hanya belajar 2 hari saja, pemuda itu bisa dengan mudah menghafal dan menguasai keadaan panas. Karena Aisyah tahu bisik-bisik sumbang itu masih saja terdengar nyaring di telinganya. Hingga 30 menit berlalu, Satria sudah selesai dengan ceramahnya dan menutup acara dengan doa pendek yang dia bisa. Rara bertepuk tangan, dia tersenyum lebar penuh kebanggaan menatap lelaki yang dia sebut Abi berdiri dengan gagah di atas mimbar. "Abi sudah pintar, Umi," celoteh Rara membuat Aisyah mengangguk seraya mencium kepala anaknya. "Abi," batin Ustadz Banu menoleh ke arah Aisyah. "Apa mungkin kabar bahwa Satria adalah ayah dari Rara itu benar adanya?" batinnya lagi. Satria terlihat menatap Aisyah yang mengangguk kepadanya dan Ustadz Banu dapat melihatnya dengan jelas. Lelaki soleh itu lalu menundukkan pandangan, tak ingin terlalu lama melihat yang belum halal di matanya. Terlebih Ustadz Banu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, sebab tidak bisa dipungkiri jika kedekatan antara Aisyah dan Satria membuatnya merasa cemburu. "Abi," pekik Rara. Seketika, Satria turun dari mimbar, membuat semua warga kembali berspekulasi mengenai siapa sebenarnya Satria. Apa benar pemuda itu merupakan ayah dari Rara yang sejak dulu keberadaannya dipertanyakan warga? "Rara, sini duduk, jangan ganggu Abi karena dia mungkin belum selesai." Acara kemudian ditutup oleh Pak RT dan juga berterima kasih karena Satria sudah mau berbagi ilmu dengan warganya. "Ini belum selesai loh. Lucy, bantu dulu," pinta Bu RW. Akan tetapi Lucy malah meringis dan berkata sudah tidak tahan lagi. Gadis itu berlari ke rumahnya dan langsung masuk kamar. Dia sendirian sekarang karena orang tuanya masih berada di masjid dan belum pulang. Lucy lalu berteriak sekencang-kencangnya menyalurkan kekesalannya. "Salan," umpatnya. "Bagaimana bisa si Satria berhasil sih? Ya meskipun penampilannya tidak sebagus dan seluwes Ustadz Banu, tetap saja warga merasa puas. Gagal, gagal, gagal," Lucy berteriak dengan frustasi. "Aku harus bagaimana lagi sekarang? Lucy terus saja mengumpat. "Aisyah," panggil Ustadz Banu saat semua jamaah sudah keluar. "Kenapa Ustadz?"
Apa saya boleh ke rumah kamu lagi untuk berbincang? Saya bingung karena kamu tidak punya wali, jadi saya minta izin datang ke rumahmu di sini, di masjid, supaya banyak orang yang melihat sehingga tidak jadi fitnah. Aisyah berpikir sejenak, dia sangat bimbang. Saya tidak enak dengan warga yang nantinya akan mengira hal yang tidak-tidak terhadap saya. Sudah cukup saya digunjingkan terus Ustadz. Saya menolak Anda datang ke rumah karena kalau bukan untuk urusan yang darurat, tolak Aisyah. Dia sadar telah ditolak, namun dia juga sulit menghilangkan perasaannya. Apa penolakan kamu terhadap saya karena sudah mencintai lelaki lain, Aisyah? Aisyah memejamkan matanya. Saya belum mencintai siapapun, Ustadz, dan saya hanya akan mencintai lelaki yang menjadi suami saya kelak. Siapapun itu. Penolakan saya saat ini semata karena memang saya belum siap menikah. Maafkan saya, Ustadz. Ustadz Banu menatap punggung wanita yang selalu menuntun anak kecil itu dengan lekat. Lalu dia beristighfar karena sadar cintanya pada Aisyah terlalu besar. Mas Satria, terima kasih sudah berbagi ilmu dengan kami ya, ucap Ustadz Banu. Jangan seperti itu Pak Ustadz. Saya masih belajar dan tadi juga merasa mau buang air kecil karena gugup. Satria dan Pak RT tertawa. Sudah bagus kok, tingkatkan lagi, Ustadz Banu menepuk pundak Satria. Ya Allah, mungkin aku harus memperbanyak melangitkan doa untuk mengetuk pintu hati Aisyah karena kalau didekati secara fisik wanita baik itu selalu tidak mau, gumam Ustadz Banu. Pelan seraya keluar dari dalam masjid. Satria juga tidak berlama-lama mengobrol dengan Pak RT. Satu untuk sekarang, satu untuk besok, ujarnya tersenyum senang seperti anak kecil yang baru saja diberi hadiah. Satria pulang dengan hati yang girang sebab dia mendapatkan makanan yang banyak. Baron, kamu harus membantuku melakukan sebuah rencana besar. Aku akan membayarnya mahal. Asal kamu harus berhasil melakukannya. Lucy menatap seorang lelaki bertato dengan tindik yang memenuhi telinganya. Lucy berada di daerah dekat pasar sekarang. Mau apa lo Lucy? Sampai bela-belain datang ke sini. Cewek cantik kayak lo. Kalau dilihat teman-teman gue habis lo, kata Baron. Lucy bergidik ngeri. Jangan macam-macam deh. Aku kesini mau menawarkan pekerjaan sama kamu. Kamu akan dapat uang, Baron. Kerjaan apa? Asal yang sesuai sama keahlian gue aja. Kejahatan, ucap Baron. Sesuai banget, aku mau kamu menjebak seseorang. Maksudnya 2 orang. Dia tetanggaku, cewek yang ditaksir sama lelaki yang aku suka. Dan entah kenapa cewek itu selalu menang dalam segala hal. Aku sudah sering fitnah dia, jebak dia, tapi tetap aja aku yang akhirnya gagal. Itu karena kebaikan memang selalu menang, sahut Baron, membuat Lucy memutar bola matanya. Tapi gue bisa kok membuat niat jahat lo itu menang, asal... Sudah aku bilang kamu akan dapat bayaran uang. Cepetan, mau bantu aku enggak? Oke, jadi apa tugas gue? Kita akan jebak Aisyah dan laki-laki yang ngontrak di rumahnya supaya mereka terkunci dalam satu kamar. Kalau perlu kita culik juga anaknya. Jadi pas mereka ketahuan itu kelihatan banget kalau mereka memang benar-benar berduaan. Buat seolah-olah mereka lagi. Lucy tak meneruskan ucapannya. Kamu ngerti nggak? Oke, gua ngerti. Lucy berdecih. Eits, kita harus perjanjian dulu. Kalau kamu berhasil, aku akan tambah uangnya. Kalau kamu juga berhasil membuat warga tahu dan membuat huru-hara, akan aku tambah lagi uangnya. Pokoknya kalau kamu berhasil dengan setiap rencanaku, uang yang akan kamu terima juga akan semakin banyak. Paham? Baron mengangguk. Baiklah, kita sepakat ya. Seperti biasa setiap sore hari, Aisyah pergi ke masjid untuk mengajar ngaji anak-anak. Rara sendiri di rumah menonton TV. Di kebun miliknya yang juga merupakan peninggalan kedua orang tuanya, Aisyah menatap tanaman yang siap panen itu dengan mata yang berbinar. Dia sangat bersyukur. Wah, panen hari ini banyak juga. Aisyah menurunkan bakul. Kalau banyak gini bisa kujual separuh. Sepanjang memetik cabai, Aisyah terus bersolawat. Di sisi lain, Lucy yang menguntit Aisyah sejak pagi melaporkan kegiatan wanita itu pada Baron. Sulit menjebak mereka, Aisyah dan Satria jarang sekali bersama-sama. Sekarang si Aisyah di mana? Di kebun, dia sedang metik sayuran dan kayaknya masih lama. Bagus, sebentar lagi si Satria juga ke kebun, punya Butini karena disuruh metik cabai sama cabut ubi. Lucy tersenyum puas. Gimana caranya ya? Gumam Lucy. Aku tahu, kata Lucy sembari berlari. Dia mencari selang air yang biasa digunakan
untuk menyiram tanaman. Dalam waktu yang bersamaan Satria datang dan Lucy berhenti. Dia menarik selang itu. "Aisyah!" pekik Satria seraya berlari ke arah Aisyah yang malah sudah jatuh hingga celana yang digunakannya basah serta kotor. "Astagfirullah, kenapa becek gini?" sungut Aisyah. "Gak apa-apa, biar aku yang mengutin nanti Aisyah, kamu bangun saja." Satria mengulurkan tangannya ingin menolong, akan tetapi wanita itu menggeleng tanda menolak. "Au!" Aisyah meringis karena ternyata pantatnya sakit sekali. "Maaf ya Aisyah, ini darurat." Satria menarik tangan Aisyah dan memapahnya, membantu Aisyah untuk berjalan. "Maaf juga gara-gara aku panggil jadinya kamu jatuh," lanjutnya dengan perasaan bersalah. Dari balik semak, Lucy melihat pemandangan itu dan langsung memotretnya. "Tuh kan, apa saya bilang, mereka sedang mensuman di sini dekat semak. Tadi saya lihat," ujar Baron berapi-api. "Lihat si Aisyah juga sampai meringis begitu, pasti mereka baru selesai tambahnya lagi, membuat warga mengangguk-angguk. "Tidak, kalian salah paham. Satria bahkan baru datang dan dia menolong saya yang tadi jatuh," elak Aisyah. "Ah, jangan percaya, mana ada maling ngaku, iya kan? Kami tidak menyangka Aisyah, kamu ini perempuan baik selama ini, tapi nyatanya apa yang kami lihat?" Aisyah hanya menangis, melihat Satria yang diam saja dengan wajah yang terlihat pucat. "Ini pasti ulah kamu Satria, kamu menjebakku kan?" seloroh Aisyah. "Aku bahkan baru datang untuk sama-sama memetik cabai dan mencabut ubi. Karena disuruh Bu Tini, kamu jatuh dan aku menolongmu. Seharusnya kamu berterima kasih Aisyah. Kalau kamu tidak memanggilku, mana mungkin aku jatuh." "Tuh kan," Aisyah bilang dia tidak melihat siapa-siapa. "Sepi ya, seru ya," cibir Baron. "Ah, diam kamu. Kamu ini siapa tiba-tiba membawa warga dan menuduh kami yang tidak-tidak?" "Memang seperti ini pekerjaanku," batin Baron tertawa. "Kalian juga kemarin menganggapku ustadz, sekarang menuduhku melakukan hal tidak senonoh dengan Aisyah. Sebenarnya mau kalian apa?" teriak Satria. "Hei, kamu berani-beraninya ya bentak kami. Kamu pikir kamu itu siapa, ha? Kamu hanya pendatang. Saya berada di sini karena saya juga orang Indonesia. Saya berhak tinggal di sini selama tidak melakukan kesalahan apapun. Saya berhak berada di daerah manapun demi melindungi diri tanpa ada gangguan. Tapi apa baru 1 minggu saya di sini sudah 2 fitnahan yang saya terima." Satria menatap para warga yang mulai menunduk. Melihat warga yang terlihat mulai luluh, Baron kembali mengompori. "Ibu-ibu, kenapa malah di sini? Kalian apa tidak tahu kalau di desa kita sedang ada huru-hara?" kata Lucy dengan nada yang dibuat serius. "Ada apa lagi, Lucy?" "Saya pulang dari ladang, bapak saya, dan saat lewat banyak warga yang sedang berkerumun. Kalau mampu, Aisyah ingin sekali berlari dari sana dan melenyapkan dirinya dari dunia. Akan tetapi jangankan berlari, bangun saja sulit karena pantatnya masih sangat sakit. Begitu juga dengan Satria, dia sudah lelah menjelaskan dan marah-marah, semuanya percuma. "Ayo, kita bawa Satria dan Aisyah ke rumah Pak RT." "Setuju, saya juga setuju, tapi sebelum itu demi memberi efek jera untuk Aisyah dan Satria, kita arak keliling kampung. Bagaimana? Setuju?" saran Lucy. Diarak keliling kampung karena kesalahan yang tidak diperbuatnya. Tentu saja Satria maupun Aisyah tidak mau. Aisyah memejamkan matanya yang sudah tak mengeluarkan air mata. Hatinya tiba-tiba kebas, apalagi setelah melihat tatapan Ustadz Banu yang terlihat kecewa padanya. Rasa malu Aisyah menjadi berlipat-lipat, dan dia yakin ini semua adalah ulah Lucy dan Baron. Lucy meneruskan provokasinya. "Ayo Aisyah, Satria, kalian harus diarak keliling kampung." Wanita itu berdiri tegap dan menghampiri Lucy yang begitu bersemangat menjadi hakim dan kasus fitnah ini. Untuk pertama kalinya wanita sebaik dan selembut Aisyah menatap sinis dan nyalang kepada seseorang, dan itu adalah kepada Lucy. Kotornya sebuah desa adalah ketika orang-orangnya sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kotornya sebuah desa adalah ketika penduduknya dengan mudah bisa terperdaya oleh bujuk rayu setan, padahal hati mereka meyakini kalau apa yang dikatakan setan-setan itu adalah salah. Aisyah menatap Lucy yang tersenyum sinis. "Kamu mau bilang kalau aku dan Baron adalah setan yang sudah menghasut warga begitu?" "Aku tidak pernah mengatakannya, tapi kamu sendiri yang mengakuinya." "Kamu terlalu meremehkan aku, Lucy," bisik Aisyah. "Seharusnya kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan padaku selama ini akan berbalik padamu sendiri," lanjutnya dengan wajah dingin. Melihat hal itu, Satria menjadi sadar kalau yang dikatakan Aisyah adalah benar, sebab dia juga sejak tadi merasa curiga pada Baron dan Lucy yang sangat keras mempertahankan tuduhan mereka. "Kalian jangan mengintimidasi kami dengan mengalihkan pembahasan ke sana kemari." Baron maju melindungi.
Terus saja mengoceh, Tuhan pasti menunjukkan kebenarannya. Dia akan melindungi kebenaran dan menjatuhkan kesesatan. Aku bersumpah demi Allah, demi mendiang ayah dan ibuku yang sudah tiada. Aku dan Aisyah tidak pernah melakukan hal yang kalian tuduhkan pada kami. Siapapun yang membuat fitnahan ini demi Allah akan kubuat mereka menderita suatu hari nanti. Kalian tidak tahu siapa aku, dan aku jamin siapapun itu yang membuat fitnah ini akan menyesal karena sudah mau berurusan denganku. Satria menunjuk semua warga dengan jari telunjuknya. Dan yang terakhir menunjuk Lucy dan Baron yang mulai kesal dengan perlawanan Satria dan Aisyah pada mereka. Lucy kira Aisyah tidak akan melawan seperti yang sudah-sudah, namun ternyata salah. Tak lama Pak RT datang dengan wajah cemas. Kini Satria tahu siapa yang kawan dan siapa lawan. Dia berjanji, jika sudah tiba saatnya, dia akan membuat dua manusia laknat itu menyesal karena sudah berani berbuat macam-macam dengannya. Sudah-sudah, saya jadi pusing ini. Tidak ada arak-arakan keliling kampung. Kita akan menikahkan Satria dan Aisyah saja supaya tidak ada lagi fitnah yang menimpa mereka berdua. Apalagi mereka tinggal berdekatan. Jadi kita selesaikan masalah ini dengan cara yang terbaik bagi kita semua. Juga bagi kedua belah pihak. Lucy dan Baron saling tatap sekejap dan mereka tidak bisa melawan keputusan Pak RT. Lebih jauh lagi karena takut jika warga akan curiga. Namun Lucy cukup puas dengan semua kerusuhan yang telah dibuatnya ini. Dia senang karena dapat melihat bagaimana Aisyah tersudutkan dan kali ini rencana Lucy benar-benar sudah berhasil. Apalagi dia juga melihat bagaimana Ustadz Banu terlihat kecewa dengan kelakuan Aisyah. Padahal Ustadz Banu sedang melihat dari kejauhan, dia menatap nanar antara percaya dan tidak percaya akan tuduhan ini. Namun apa yang terjadi sekarang? Aisyah yang diduga telah melakukan hubungan terlarang dengan Satria, yang semalam telah memberikan ceramah pada warga desa. Ini sangat sulit dipercaya. Hati Ustadz Banu seperti berada dalam persimpangan. Terlepas dari masalah yang dihadapinya di desa, Satria sesungguhnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sang paman masih mencarinya karena lelaki itu takut jika Satria akan kembali ke kota. Dua kubu kini sedang mencari keberadaan Satria dengan niat yang berbeda. Dennis mencarinya demi menyelamatkan perusahaan yang kini kacau karena Bimo seenaknya merubah banyak aturan. Namun sayang sekali karena detektif sewaan Bimo sudah satu langkah di depan. Bahkan mereka sudah sampai di perbatasan desa Maju dan desa lainnya karena dari pengintaian mereka Satria turun di pangkalan ojek dan menghilang di keramaian pasar. Pernah melihat orang ini? Tanya seorang detektif. Tukang ojek itu memanggil temannya yang lain dan menanyakan apa mereka pernah melihat orang dalam foto tersebut. Kayaknya nggak pernah lihat deh, yang datang ke pasar ini semuanya rata-rata warga desa saja. Tidak ada tuh dari kota, apalagi yang tampilannya cakep begitu. Namun sang detektif tidak menyerah, dia terus bertanya. Pernah lihat orang ini? Dia orang penting dan kami harus menemukannya sekarang. Jadi mohon Anda ingat-ingat ya, kali saja pernah melihat. Ibu penjaga warung tersebut mengambil foto Satria dan mengamatinya dengan seksama. Dia mengingat-ingat, tapi di mana hingga ingatannya kembali pada 1 minggu yang lalu. Apa mungkin si Mas yang makannya berserakan itu ya? Anda pernah lihat? Ya, sepertinya dia pemuda yang pernah makan di sini. Tapi saya tidak tahu kemana dia setelah itu. Saya tidak tanya-tanya. Apa ada pemukiman warga yang dekat dari pasar ini? Ada sih, tapi mereka jarang turun kalau bukan jual hasil panennya ke pasar. Di mana itu? Desa Maju. Dari sini naik ke jalan itu, nanti akan ada pelangnya saat mau memasuki Desa Maju. Sang detektif mengangguk. Bimo tersenyum. Dia sangat tidak sabar menemukan pemuda yang dia anggap masih bocah itu dan menghabisinya secara diam-diam. Sebab Bimo takut saat dirinya lengah, Satria datang untuk membalas dendam dan mengambil apa yang sudah menjadi miliknya sekarang. Informasi dan dia sedang menuju sebuah desa terpencil dengan harapan bisa menemukan Satria di sana. Detektif itu mengabari Bimo bahwa pencariannya menemukan setitik informasi. Semua yang dikeluhkan Dennis atas perubahan aturan perusahaan tidak Bimo gubris. Dia malah berniat memecat Dennis jika karyawan yang terkenal paling setia kepada keluarga Satria itu terus melawan. Permisi Pak Dennis ingin bertemu dengan Anda. Suruh masuk. Selamat siang Pak. Dennis mengeluarkan sebuah dokumen yang merupakan laporan keuangan minggu ini. Bimo foya-foya menggunakan uang perusahaan. Saya hanya ingin mengingatkan kalau Anda sudah keluar batas Pak. Saya khawatir jika perusahaan milik Mas Satria ini pailit dan saat pemiliknya kembali kita tidak bisa mempertanggungjawabkan
Ini semua, Bimo tertawa. Bimo juga merasa terintimidasi. Maafkan saya, Pak. Kita sudah sepakat bahwa Anda pemegang sementara. Saya tidak bisa memberikan hak sepenuhnya kepada Anda di sini sebagai pemilik sah selamanya. Karena sudah jelas kalau pewaris seluruh kekayaan dan perusahaan adalah Satria Bimantara, bukan Anda. Mendengar itu, Bimo merasa dadanya panas. Aku tidak mau tahu, kamu harus menemukan Satria dan bawa dia ke hadapanku tanpa ada seorang pun yang tahu. Aku akan menghabisinya dan membuat semua seolah-olah Satria mengalami kecelakaan. Geram Bimo meremas ponselnya dengan penuh amarah. Sementara itu di rumah Pak RT, semua warga yang menjadi saksi berkumpul untuk menyelesaikan kasus Aisyah dan Satria. Demi membuat keputusan menjadi lebih tepat, Pak RT mengundang Mbah Darmo untuk ikut serta dalam musyawarah. Mendengar hal itu, Aisyah maupun Satria tidak bisa membantah karena ini juga demi kebaikan mereka. Terutama bagi Aisyah, Satria bertekad untuk menjaga nama baik wanita itu supaya ke depannya kebersamaan mereka tidak melulu menjadi fitnah. Keadaan desa kita sedang sangat baik dan makmur, jangan sampai kita semua mendapat petaka, ucap Mbah Darmo. Mereka semua mengangguk setuju. Itu yang warga percayai, maka selain mengarak pelaku keliling kampung, jalan terbaik bagi pelaku adalah dinikahkan, supaya aib itu tidak berkepanjangan. Jadi bagaimana keputusannya Pak RT? Pak RT berpikir keras. Dan kini Pak RT seperti sedang berada dalam persimpangan. Rasa tidak percaya dalam hati Pak RT membuatnya takut salah mengambil keputusan. Baiklah, keputusannya adalah Aisyah dan Satria. Kalian akan kami nikahkan malam ini juga, sebelum petaka itu datang, ucap Pak RT membuat Aisyah memejamkan matanya. Perlu diingat bahwa ini sudah menjadi keputusan yang bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Semoga Aisyah maupun Satria tidak keberatan dan mau menerima dengan lapang dada. Tambahnya dengan gemetar. Ah, keberatan bagaimana? Yang ada malah senang mereka, sahut Baron dengan menaikkan sebelah bibirnya. Dia masih saja menjadi provokator. Diam kamu Baron, jangan terus-menerus memperkeruh suasana, tegur Pak RT. Sementara Satria dia menatap Aisyah yang sedari tadi diam 1000 bahasa. Aisyah benar-benar terlihat pasrah. Hati dan mulutnya sudah tidak ingin membuat sebuah pembelaan, karena itu semua dirasa percuma. Aisyah, maafkan aku karena semuanya jadi begini. Kamu tidak salah kok, aku pun tidak salah, kita dijebak. Kita sengaja dipertemukan dan dibuat seolah-olah sudah melakukan hubungan terlarang. Air itu sebelumnya tidak ada, tapi tiba-tiba ada dan membuat aku jatuhkan. Semua sudah direncanakan dan orang yang melakukan itu semua pasti sudah merencanakan perbuatannya sedemikian rupa. Satria sependapat dengan Aisyah, dan orang yang paling dia curigai adalah Lucy dan Baron. Dia lalu memutuskan pulang dulu dengan diantar anak Butini untuk mengganti baju dan mempersiapkan mahar pernikahan bagi Aisyah. Wanita itu tidak meminta apa-apa saat ditanya ingin mahar apa. Dengan kemeja panjang, celana panjang, dan dilapisi kain sarung untuk luaran, juga peci pemberian Pak RT, Satria berdiri dengan gagah menatap cermin di kamarnya. Sebentar lagi dia akan menjadi seorang suami dari wanita yang baru beberapa hari dikenalnya. Bonusnya, dia juga akan menjadi ayah tiri bagi Rara. Sudah siap, Sat? Tanya anak Tini, menepuk pundak Satria. Siap tidak siap harus siap. Tidak ada niatan kabur kan? Candanya pada Satria. Aisyah itu wanita baik-baik. Aku bahkan baru kali ini menemukan wanita seperti dia di dunia ini. Aisyah juga soleha, tidak ada alasan untukku membuat dia malu. Karena calon pengantin prianya kabur, aku bukan pengecut. Ya sudah bagus, kalau begitu aku percaya kok. Kalau kamu dan Aisyah tidak pernah melakukan persinahan seperti yang mereka sangkakan. Aku percaya sama kamu, 100%. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semoga fitnah ini membawa kamu dan Aisyah kepada rumah tangga yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Papar pemuda seusia Satria itu dengan senyuman. Terima kasih ya, keluargamu memang yang paling baik pada aku di desa ini. Kelak aku akan membalas kebaikan kalian. Doakan masalahku di kota cepat selesai. Satria melangkah ke arah lemari, di mana tasnya disimpan. Dipandangnya uang yang hanya tinggal 3 juta itu dengan tatapan nanar. Satria ingin sekali memberi yang terbaik untuk Aisyah. Meskipun pernikahan ini terpaksa, akan tetapi untuk saat ini dia tidak bisa. Satria belum sanggup. Jadilah dia memutuskan untuk memberi mahar sebesar 1 juta rupiah saja pada Aisyah. Satria yakin Aisyah akan paham dengan kondisi kemampuan Satria saat ini. Kita berangkat. Umi kenapa? Seperti habis menangis. Tadi Umi jatuh nak.
Pinggang dan pantat Umi sakit, jadi Umi menangis. Oh ya, malam ini kamu ikut Bitini dulu karena Umi dan ada urusan sebentar, tidak apa-apa kan? Rara mengerjap. Tiba-tiba saja anak itu merasa takut kehilangan. Karena tidak seperti biasanya, Aisyah menyuruh Rara menunggu dirinya bersama orang lain. Biasanya Aisyah lebih sering membiarkan Rara di rumah sendirian kalau dia akan bepergian. Umi, jangan tinggalkan Rara, Umi harus jemput Rara. Tentu, Umi cuma sebentar kok, nanti dijemputnya sama Abi Satria juga. Anak itu manut, dan Tini langsung membawanya. Assalamualaikum, ucap Satria dan beberapa warga. Waalaikumsalam, jawab Bu RT, dan Aisyah yang menunduk. Satria sendiri tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok Aisyah, calon istrinya. Dada Satria berdesir, siapa pula yang bisa menolak keindahan seperti Aisyah, yang dari segi akhlak dan fisik pun sangat paripurna. Bahkan sekelas Ustadz Banu pun mengaguminya. Penghulu sudah datang dan akan menjadi wali hakim bagi Aisyah. Mengingat wanita itu sudah tidak memiliki ayah, sedangkan Pak RT akan menjadi saksi bagi Aisyah, dan Mbah Darmo akan menjadi saksi bagi Satria. Sudah siap? Keduanya mengangguk. Bagaimana para saksi? Sah? Sah, ucap saksi dan warga serempak. Setelah itu doa-doa terdengar dilantunkan dengan penuh pengharapan. Semoga pernikahan yang dilaksanakan secara dadakan dan terpaksa ini membawa kebaikan dan menjauhkan keburukan bagi desa maju. Tak lupa doa untuk kedua mempelai. Semoga keduanya dijadikan pasangan yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Aisyah, Satria, saya ingin bicara sama kalian, kata Pak RT. Saya ingin memberi pesan kepada kalian berdua. Jangan karena pernikahan ini terlaksana secara paksaan, kalian berniat untuk berpisah setelah beberapa bulan. Pak RT menatap Satria dan Aisyah secara bergantian. Saya tidak tahu apakah keputusan ini sudah benar, akan tetapi anggap saja ini adalah hukuman bagi kalian. Kalau memang kalian salah dan anggap ini ujian, kalau seperti apa yang kalian katakan bahwa ini fitnah, maafkan saya karena harus mengambil suara terbanyak, yakni doa terbaik bagi kalian berdua. Semoga langgeng ya, tutup Pak RT, membuat keduanya mengangguk, seraya menitikan air mata. Sedih rasanya bagi Aisyah karena harus menikah dengan cara seperti ini, tanpa sosok ayah pula. Aisyah, panggil Satria membuat wanita itu menoleh. Kita pulang. Rara di mana? Di rumah Bitini, kita jemput saja dulu. Satria mengangguk. Dia berpamitan kepada Pak RT, Bu RT, juga kepada warga yang masih ramai di sana. Umi, Abi, akhirnya kalian jemput juga. Aku sudah ngantuk sekali. Maaf ya, tadi agak lama. Ini pun baru selesai, padahal kalau ngantuk, tinggal tidur saja sama Bitini. Aku mana bisa seperti itu, Umi. Aku tidurnya harus sama Umi. Selamat ya Aisyah, Satria, semoga pernikahan kalian membawa berkah, terlepas dari kejadian buruk yang melatar belakangi pernikahan kalian. Terima kasih, Bu. Doakan pernikahan kami bukan sebatas karena menghalau sial dan petaka. Iya kan, Aisyah? Kata Satria pada Aisyah yang terperanjat karena sebelumnya dia melamun. Iya, doakan saja yang terbaik ya, Bi. Kami pamit dulu. Terima kasih sudah menjaga Rara. Sini, Rara sama Abi saja. Kasihan Umi masih sakit. Satria mengambil Rara ke dalam gendongannya. Aisyah, pegangan sama aku, takutnya kamu jatuh lagi. Tidak usah, takutnya nanti jadi fitnah lagi. Sahut Aisyah lupa bahwa mereka sudah menikah. Kita sudah menikah, Aisyah, timpal Satria, membuat Satria memejamkan matanya. Saat sampai Rara diturunkan di depan rumah Aisyah dan Satria hendak pergi dari sana, dia sadar diri Aisyah tentu belum siap menerima pernikahan ini. Jadi dia akan tidur di rumah kontrakannya sendiri sebelum Aisyah menyadari dan mau menerima bahwa mereka sudah menjadi pasangan suami istri. Aku pulang ya Aisyah, Rara. Ya, maaf karena aku belum bisa menerima kamu di rumahku. Aku mungkin berdosa tapi aku masih tidak percaya, Satria. Aku paham lambat laun kita akan terbiasa. Mahar yang baik itu tidak memberatkan laki-laki dan tidak merendahkan perempuan. Bagiku ini sudah cukup. Akan aku simpan baik-baik sampai kita benar-benar yakin apakah pernikahan ini baik untuk kita jalani. Terserah, uang itu sudah menjadi milik kamu. Bagaimanapun nasib pernikahan kita ke depannya dan hal terburuknya, misal kita tidak bisa mempertahankannya, aku tidak akan menuntut balik karena mahar itu sudah menjadi hak kamu sepenuhnya. Aisyah mengangguk. Sementara itu Baron menarik tangan Lucy dan membawanya menjauhi kerumunan. Pemuda yang merupakan preman pasar itu menagih janjinya pada Lucy yang sudah berjanji akan memberikan uang penutup pada Baron.
Mana cepetan, kalau kamu nggak kasih sekarang aku bocorin ke warga kalau ini cuma rencana kamu. Apalagi mereka juga pasti ada yang sudah curiga dengan gelagat kita. Lucy mencebik kesal. Dia merogoh dompet di sakunya dan mengeluarkan uang sebesar 1 juta sebagai imbalan karena Baron sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Baron tersenyum senang. Lucy sendiri kembali ke rumahnya dengan perasaan puas. Jadi sekarang tinggal atur strategi buat deketin Ustadz Banu. Gak sabar rasanya buat jadi permaisurinya, gumam Lucy. Hari pertama menjadi seorang istri, Aisyah masih belum percaya dan bingung harus berbuat apa. Namun satu hal yang Aisyah sadari bahwa pernikahan ini dilakukan dengan cara terpaksa, tanpa rencana dan tanpa cinta. Aisyah harus menunjukkan kemandiriannya terlebih Satria juga tidak memiliki pekerjaan tetap. Jam 4 subuh dia memasak nasi, membuat adonan dan mempersiapkan segala hal untuk berjualan. Meskipun Aisyah sendiri tidak tahu apakah akan ada yang membeli dagangannya. Sayup-sayup suara azan subuh berkumandang. Aisyah yang merasa berkewajiban mengingatkan suaminya untuk beribadah, beranjak ke rumah yang dikontrak dan mengetuk pintunya setelah cukup lama menunggu. "Ada apa?" tanya Satria. "Memangnya kamu tidak mendengar azan subuh? Ke masjid dulu sana. Kamu harus membiasakan sholat berjamaah, karena hukumnya wajib bagi kaum laki-laki muslim." "Oke, aku wudhu dulu ya," sahut Satria, dan membiarkan pintu rumahnya terbuka. Aisyah kembali ke rumahnya untuk meneruskan pekerjaan. Perasaannya jadi tak karuan, bahkan sampai saat ini dia belum bisa beramah tamah kepada Satria. Bisa-bisa pekerjaanku gak kelar-kelar kalau terus-menerus memikirkan dia. Satria sendiri menuju masjid dan melaksanakan sholat berjamaah bersama warga lainnya. "Habis keramas ya, tumben amat ikut sholat subuh di masjid." "Berarti keramasnya 2 kali, sore sama subuh tadi. Kan kemarin waktu di kebun juga habis ehem-ehem." Satria hanya diam saja. Sudah, kalian ini jangan cari masalah dengan mengungkit yang telah berlalu." "Nauzubillah," Pak RT menyahuti obrolan warga yang terus saja menyinyir kepada Satria. Pak RT bisanya belain dia." Satria sendiri langsung berterima kasih karena Pak RT selalu berada di garda terdepan untuk membelanya. Saat sampai di rumah, Satria langsung menyapu halaman dan membersihkan apapun yang terlihat kotor, karena sesungguhnya Satria tidak suka kotor dan berantakan. Meskipun saat di rumahnya di kota, Satria selalu menggunakan jasa pembantu untuk semua urusan kebersihan rumah, pakaian dan kebersihan kendaraan, tidak membuatnya manja saat harus melakukan semuanya sendirian. Satria harus mandiri dan berdiri sendiri, tidak boleh manja meskipun dia adalah orang kaya. Apalagi di desa ini Satria hanyalah orang asing yang selalu diremehkan. "Duh, harus panggil apa ya?" gumam Aisyah yang sedang berdiri di balik jendela rumahnya. Wanita itu mengintip Satria dari dalam rumah dan ingin mengajak suaminya tersebut sarapan. Namun Aisyah bingung karena di satu sisi dia masih merasa asing, dan di sisi lain Aisyah tak ingin durhaka kepada lelaki yang kini menjadi suaminya. Masa Satria sih?" Aisyah menggaruk kepalanya. Akhirnya dengan memberanikan diri Aisyah keluar dan memanggil pemuda itu dengan sebutan "Abang." "Bang, sarapan dulu," ajaknya dengan perasaan yang amat sangat canggung. Sementara Satria, dia mengorek telinganya, merasa kalau telinganya salah mendengar. "Kenapa sih?" tanya Aisyah. "Aku kayak dengar kamu panggil abang." "Entah benar atau kuping aku yang ngarep dipanggil abang," jawab Satria, membuat Aisyah mencebik kesal. "Giliran dibaikin malah ngeselin. Cepat sarapan," tita Aisyah, seraya masuk ke dalam rumahnya meninggalkan Satria yang tertawa melihat tingkah istrinya. "Ya Allah, gemes banget. Jadi pengen ngasih nafkah 100 juta. Satria menyimpan sapu yang sedari tadi dipegangnya dan masuk ke dalam rumah, di mana Rara juga sudah menunggunya. Nasi uduk, sayuran seadanya dan ikan teri yang dimasak dengan cabai hijau membuat Satria menelan salivanya. Namun Satria juga merasa bersalah karena dia belum bisa memberi nafkah kepada Aisyah, sementara istrinya itu sudah menyuguhkan makanan untuknya. "Abi, cepat makan," ucap Rara. Iya, Abi makan sekarang." "Maaf seadanya, ini juga ngambil dari jualan aku. Seharusnya aku malu karena belum kasih uang, tapi sudah dikasih makan. Nanti aku bayar deh Aisyah, aku akan kasih uang makanku sama kamu." "Tidak usah, uang itu simpan aja dulu. Cuma nasi saja, masa aku perhitungan? Aku suami kamu Aisyah, menafkahi kamu dan Rara adalah kewajibanku."
Jadi mulai sekarang aku akan kerja serabutan setiap hari. Tidak akan leha-leha lagi karena aku sudah punya kewajiban. Aisyah mengangguk. Dia senang kalau Satria paham akan tugasnya. Tanpa Aisyah minta karena berapapun yang suaminya berikan nanti. Sungguh Aisyah akan menerima dan mensyukurinya. Terima kasih kalau kamu sudah paham. Semoga rezeki kamu dimudahkan, Bang. Satria terbatuk mendengar panggilan itu lagi. Abi kenapa? Rara bertanya. Abi cuma terlalu seneng aja, sahut Satria. Abi seneng kenapa? Karena mulai sekarang Abi akan selalu ada bersama Rara dan selamanya. Abi akan antar Rara pergi mengaji, kasih Rara jajan, dan tidak akan pergi jauh lagi. Itu yang membuat Abi senang. Yeay, Abi janji kan? Janji. Ini Satria, abinya Rara selamanya. Tegas Satria membuat anak itu langsung turun dari kursi dan memeluknya. Memiliki ayah adalah impian terbesar Rara selama ini, di mana karena ketiadaan sosok ayah dalam hidupnya, Rara seringkali menjadi bahan olokan. Padahal seorang anak tidak bersalah. Rara senang Abi, akhirnya Rara tidak akan diolok-olok lagi. Terima kasih ya Allah karena sudah memberi Rara Umi yang baik dan Abi yang baik juga, ganteng lagi. Rara membekap mulutnya. Aisyah yang melihat itu tersenyum penuh haru. Sudut matanya basah. Dia tak bisa membendung rasa bahagia karena melihat Rara bahagia. Ternyata pernikahannya dengan Satria membawa berkah dan hikmah bagi kehidupan Rara yang selama ini merasa kurang tanpa hadirnya sosok ayah. Ayo, sekarang kita makan lagi. Sekilas, mata Aisyah dan Satria bertemu tatap dan menimbulkan sensasi salah tingkah untuk pertama kalinya. Setelah sarapan, Satria yang tahu kalau istrinya akan berjualan mengangkut barang dagangannya ke depan rumah. Setelah mengurus Rara, Aisyah pergi bersama Satria menuju ke ladang, di mana para petani akan membeli makan untuk sarapan dan makan siang. Keduanya berjalan beriringan. Bapak-bapak sudah menunggu tapi aku tidak bisa bantu karena mau bekerja di kebun Bu Tini. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, kamu bekerjalah kalau memang ada pekerjaan. Aku sudah biasa sendiri kok. Sekarang kan sudah punya suami, kamu harus menganggap dan membutuhkan aku meskipun aku tahu kamu gak cinta sama aku. Ujar Satria seraya menunduk, lalu menyimpan boks dagangan Aisyah di tempat biasa. Aku pergi dulu ya. Aisyah mengangguk, perasaannya jadi campur aduk setelah mendengar perkataan Satria. Setelah kepergian Satria, wanita itu akhirnya bisa melupakan kemelut dalam hatinya karena kesibukannya melayani para petani dan beberapa ibu-ibu yang membeli. Hal itu membuat Aisyah sedikit lega, setidaknya dia tidak lagi tertekan dengan ocehan-ocehan warga yang menghina dan memfitnahnya. Di tempat lain yang tak jauh dari tempat Aisyah berjualan, Satria membantu memanen kentang di kebun Tini bersama beberapa buruh lainnya. Satria merasa kesulitan, apalagi tenaga yang dikeluarkannya harus ekstra. Terlebih pemuda itu belum terbiasa. Namun saat mengingat Aisyah dan Rara yang merupakan kewajibannya, Satria langsung bersemangat. Kerja gini capek ya. Aku biasa makan kentang, udah dipotong dan digoreng, tinggal hap aja. Satria terkekeh mengingat bagaimana mudahnya hidup di kota dengan bergelimang harta. Kayak di KFC gitu. Gitu kali ya, sahut Dadang yang menyebut KFC dengan ejaan bahasa Indonesia. Bukan ejaan bahasa Inggris, membuat Satria kembali terkekeh. Ya, saya suka makan di KFC. Timpa Satria meniru Dadang. Kamu ini seperti bukan orang biasa loh Satria. Kamu ini jangan-jangan orang kaya yang sedang menyamar, ujar anak Tini. Ah, biasa aja. Aku hanya orang biasa yang memang pekerjaannya beda sama kalian. Tapi kedudukan kita sama kok. Aku kesini untuk mencari ketenangan dan keamanan, meskipun akhirnya malah mendapat fitnah. Kami percaya kamu tidak bersalah kok Satria, tapi kamu beruntung juga karena bisa mendapatkan si Aisyah yang cantik jelita itu. Ya, meskipun dia udah punya anak sih, semoga pernikahan kami memang membawa hikmah. Dalam waktu yang bersamaan Lucy lewat dan melihat Satria yang sedang melamun dan terlihat lelah. Satria sendiri sudah selesai bekerja. Dia menghampiri Aisyah yang juga bersiap pulang. Pemuda itu memberikan semua uang yang didapatnya hari ini kepada Aisyah, membuat wanita itu ragu-ragu. Kamu simpan saja bang. Loh, kenapa? Ini nafkahku hari ini Aisyah, sesuai kemampuanku. Satria memperlihatkan. Wajah kecewa dan Lucy dapat melihat itu semua. Gadis itu merasa puas karena melihat raut tertekan dari Aisyah yang tentu belum bisa menerima pernikahannya dengan Satria.
Ya sudah, kalau begitu aku terima ya bang. Aisyah mengambil uang itu meskipun hatinya merasa tak enak. Kamu jangan sungkan Aisyah, atau karena uang yang aku beri hanya sedikit. Bukan kok, aku hanya merasa gak enak saja, takut merepotkan abang. Jangan merasa demikian sama suami sendiri, aku senang kok direpotkan. Bahkan aku ingin melakukan lebih dari ini untuk kamu dan Rara, balas Satria. Untuk pertama kalinya mata mereka bertemu tatap dalam waktu yang cukup lama. Biarin saja deh, makan tuh si Satria, biar Ustadz Banu sama aku aja, sungut Lucy. Sementara itu Tini yang melihat dua orang berpakaian preman menghampiri warungnya, merasa takut. Permisi bu, pesan kopi 2, kata Roy. Baik, ditunggu sebentar ya, kata Tini. Robin sendiri melihat sawah-sawah dan ladang yang terhampar luas dengan banyak petani. Jangan cari di sawah atau di kebun, dia pasti anti sama hal-hal yang bersangkutan dengan kotor. Kita cari di pemukiman nanti, kata Roy. Kali saja ada, kalau dia lari ke sini mau kerja apa lagi selain petani coba. Bisa juga sih, tapi rasanya nggak mungkin, timpal Roy. Bu, mau tanya dong, di sini ada warga baru yang namanya Satria nggak? Satria Bimantara, ini fotonya. Roy menunjukkan foto Satria yang mengenakan kemeja merah marun yang dibaluti dengan jas hitam. Meskipun sedikit berbeda karena di foto Satria terlihat lebih tampan dan bersih, akan tetapi Tini tahu betul kalau pria yang di dalam foto adalah Satria yang beberapa minggu lalu datang ke sini seperti orang yang terlunta-lunta. Melihat penampilan dua orang yang mencurigakan ini, Tini jadi ingat pada cerita Satria pada saat pertama kali datang, bahwa dia sedang lari dari kejaran sang paman yang ingin menghabisinya karena masalah harta warisan. Tini yakin kalau dua orang ini adalah komplotan dari paman Satria yang akan mencelakai pemuda itu, begitu menemukan Satria di sini. Sepertinya saya tidak tahu, di desa ini jarang ada pendatang atau perantau. Justru kebanyakan dari sini yang merantau ke kota, jawab Tini berpura-pura tidak tahu. Beneran, kami akan kasih ibu uang kalau mau memberitahukan keberadaan orang ini loh. Wah, sayang banget, tapi saya benar-benar tidak tahu dengan lelaki yang ada di foto itu. Di kampung ini juga tidak ada yang namanya Satria. Kalau nggak salah, coba cari di kampung lain, kali saja ada. Jangan-jangan detektif itu nipu kita. Sial, mana kita sudah jauh-jauh datang ke sini. Bener, tapi kita akan belum cari sampai ke pelosok sana. Kita usaha dulu saja. Masalah ketemu enggaknya gimana nanti? Memangnya Satria Bima itu siapa sampai kalian cari sejauh ini? Dia punya urusan sama bos kami, jadi harus segera ditemukan dan diselesaikan. Ditemukan, diselesaikan. Apanya yang diselesaikan? Otak Tini mendadak dipenuhi dengan adegan-adegan jahat. Kita lanjutkan pencarian, takut bos menghubungi kita lagi, ajak Robin. Setelah Roy dan Robin pergi, Tini langsung menutup warungnya dan bergegas pergi ke ladang di mana Satria juga bekerja di sana. Dengan berlari tergopoh-gopoh, Tini bertekad ingin menyelamatkan Satria. Tini, kenapa lari-lari? Tanya Aisyah. Mana suamimu Aisyah? Mana? Itu di ladang Bibi, dia masih bekerja Bi, ada apa? Panggil ke sini sekarang, titah Tini. Ada apa Aisyah? Bu Tini juga di sini. Satria, ada yang mencari kamu. Siapa? Tidak tahu, yang pasti penampilan mereka seperti preman. 2 orang dan nunjukin foto kamu, katanya cari yang namanya Satria Bimantara. Saat saya tanya ada urusan apa, mereka bilang kamu punya urusan sama bos mereka. Kamu harus segera ketemu dan diselesaikan. Jelas Tini membuat Satria langsung tahu kalau itu pasti anak buah pamannya. Mereka pasti anak buah pamanku, Bi. Tapi Bibi bilang tidak tahu kan? Tentu saja Bibi takut kamu diapa-apain sama mereka. Sekarang kamu sembunyi dulu di rumah. Semoga mereka tidak tanya-tanya sama warga lain, karena pasti mereka akan bilang yang sebenarnya. Satria mengangguk. Dia lalu berlari menuju rumahnya setelah memberi tatapan penuh arti kepada Aisyah yang kebingungan. Wanita itu cemas, tapi entah cemas karena apa, sebab dia pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bi, ada apa sebenarnya? Suami kamu dalam bahaya Aisyah, sebaiknya kamu pulang juga dan tanya sama dia supaya kamu mendapat jawaban yang lebih jelas. Tini yang cemas terhadap Satria langsung berjalan dengan tergesa menuju rumah Pak RT untuk memberitahukan kegentingan yang terjadi. Sebab saat pertama kali datang ke Desa Maju, Satria juga menceritakan hal yang sama kepada Pak RT, bahwa dia datang ke sini karena sedang dikejar oleh sang paman yang hendak membunuhnya. Pak RT yang mendengar kabar itu langsung merasa gundah. Baik dia maupun Tini sudah menganggap Satria seperti kerabat mereka sendiri.
dan takut jika sesuatu hal yang buruk terjadi kepada pemuda itu. Pak RT dan Tini pun mulai merencanakan sesuatu untuk mengantisipasi hal terburuk yang mungkin terjadi, supaya Satria tetap selamat dan tidak ditemukan oleh orang-orang suruhan Bimo. Sementara Aisyah, dia pulang dan mendatangi rumah Satria, di mana lelaki itu baru saja selesai membersihkan diri, karena bajunya yang tadi dipakai. Aisyah, aku belum mendapat bayaran hari ini. Maaf, aku nggak peduli sama bayaran kamu, Bang. Yang penting sekarang apa yang sebenarnya terjadi sama abang, sampai Tini sebegitu khawatirnya. Lalu 2 orang mencurigakan itu siapa? Apa hubungannya sama abang, sampai mereka mencari abang sejauh ini? Maaf kalau aku sudah membuat kamu bingung, Aisyah. Aku juga bukan tidak mau menceritakan kisah hidupku kepada kamu. Aku merasa kita sama-sama belum sampai di titik untuk saling membuka diri mengenai privasi masing-masing. Kamu tahu, kita menikah karena sebuah insiden dan aku melihat masih banyak keraguan di matamu. Jadi, aku hanya sedang menunggu kesiapan kamu menerima aku. Setelah itu, aku juga akan berani menceritakan semua tentang aku padamu. Aisyah mengangguk. Dia hanya ikut merasa cemas atas permasalahan yang menimpa suaminya, meskipun belum ada perasaan cinta. Jadi, apa yang terjadi sebenarnya, Bang? Aku sama sekali tidak menyangka akan sampai di desa ini, sebab saat itu aku sedang dalam kejaran pamanku yang ingin menghabisiku. Dia ingin menguasai harta warisan mama dan papa. Padahal aku adalah pewaris tunggal dan Om Bimo juga para kerabat lainnya sudah mendapat bagian mereka sesuai dengan kesepakatan. Dia langsung mengisahkan awal mula permasalahannya dengan Bimo semenjak kepergian kedua orang tuanya. Setelah itu niat jahat Bimo yang ingin menguasai semua harta sampai tega berniat menghabisi Satria. Akhirnya aku sampai di sini, Aisyah. Aku hanya membawa uang 5 juta dan nekat tinggal di sini demi bisa mencari keamanan. Namun nyatanya Om Bimo mencariku dan bisa mencium keberadaanku di sini. Aku takut, bukan takut kehilangan harta, tapi takut jika aku dibunuh dan mati begitu saja. Harta kedua orang tuaku juga habis begitu saja di tangan orang yang salah. Mendengar cerita Satria, Aisyah memejamkan matanya. Dia tidak menyangka jika lelaki yang menikahinya memiliki masalah yang cukup pelik. Tak kalah pelik dengan masalah yang juga pernah Aisyah hadapi, namun bukan sekarang, bukan waktunya untuk mengadu nasib. Sebagai istri yang baik, Aisyah harus turut serta menolong suaminya dari mara bahaya. Kalau begitu, abang jangan keluar rumah dulu sampai keadaan benar-benar aman. Bersembunyilah dulu di sini, dan untuk masalah makan, aku akan mengantarnya. Kalau aku tidak keluar rumah, bagaimana aku bisa bekerja dan memberi kamu serta Rara nafkah, Aisyah? Aku jualan, Bang. Kita bisa pakai uang itu untuk makan bersama-sama, kan? Kata Aisyah. Satria tak menyangka jika Aisyah akan sepengertian ini kepadanya. Menerima segala keadaan Satria dan bisa menempatkan diri sebagai istri yang baik, meskipun tak ada cinta dalam hati Aisyah. Aisyah tidak seperti perempuan pada umumnya. Kok malah bengong? Terima kasih Aisyah, kamu sangat baik dan mau mengerti keadaanku yang seperti ini. Aku janji, kelak aku akan membahagiakan kamu dengan apa yang aku punya. Karena di saat aku menyusahkanmu pun, kamu mau mengurusi hidupku yang berantakan ini. Iya, tapi lepaskan dulu Bang, pinta Aisyah, yang salah tingkah karena suaminya itu terus saja bicara sambil memeluknya. Satria yang seketika tersadar, telah refleks memeluk Aisyah, langsung melepaskan pelupukannya. Maaf Aisyah, aku terbawa suasana. Aku ikhlas kok, aku paham apa yang kamu rasakan. Aku pulang dulu ya, kata Aisyah. Wanita itu memasuki rumahnya dan menutup pintu dengan kasar. Tangannya memegang dadanya yang dalamnya masih berdebar, matanya terpejam dan hatinya merasakan sesuatu hal aneh. Umi kenapa? Astagfirullah, Umi terkejut Rara. Perasaan Rara bicara pelan-pelan kok. Abi mana? Abi, dia masih kerja. Rara, lapar nggak? Mari kita makan. Dari pelukan menjadi tak terlupakan. Apakah Aisyah mulai memiliki perasaan? Sementara itu anak buah Bimo yang kemarin pulang terlebih dahulu untuk melaporkan bahwa mereka tidak menemukan Satria harus kembali lagi karena Bimo memarahinya. Robin dan Roy mengatakan bahwa mungkin detektif yang disewa Bimo telah menipu karena mereka sama sekali tidak menemukan Satria di Desa Maju. Memangnya kalian sudah cari ke setiap penjuru, ha? Belum tuan, tapi kita sudah cari hampir di semua kampung di Desa Maju, tapi tidak ada yang pernah melihat Satria.
Apa mungkin detektif yang disewa sama bos itu gadungan ya? Dia detektif handal dan terkemuka. Kalian saja yang bodoh. Mencari anak ingusan seperti si Satria saja susah. Cepat kembali dan cari lagi. Aku yakin keponakanku itu ada di sana. Robin dan Roy kembali melakukan perjalanan. Mereka kok lihat kita kayak gitu ya, Roy? Salah kita apa coba? Biarin saja, paling curiga karena kita datang lagi. Namun semua warga yang ditanya serempak menjawab tidak tahu, membuat anak buah Bimo merasa heran. Tuh kan, semua warga yang kita tanya nggak tahu, gimana dong ini? Kita usaha dululah, nanti kalau 5 orang lagi yang ditanya jawab tidak tahu, kita istirahat dulu. Aisyah yang masih melakukan aktivitas berjualan langsung merasa was-was saat melihat sebuah motor mendekat ke arahnya. Mbak, maaf mau tanya, apa di desa ini ada laki-laki yang bernama Satria Bimantara? Tidak tahu, wajah itu sepertinya asing di kampung ini. Saya tidak pernah lihat. Tuh kan benar, dasar detektif gadungan. Tapi kalau kita pulang pasti dimarahin lagi, bos. Keduanya pun kembali bertanya-tanya. Hingga hari kedua Satria masih saja berada di dalam rumah karena Aisyah mengatakan bahwa 2 orang yang mencarinya masih berkeliaran. Mereka sudah membuat resah kampung kita, jadi mari usir saja, seru Pak RT, dibalas dengan sorak dari warga yang setuju dengan ide tersebut. Mereka datang berbondong-bondong menemui Roy dan Robin yang sedang duduk istirahat di pos kamling. Kami cuma cari orang, bukan cari masalah. Orang yang kalian cari tidak ada, pergi dari sini atau kami akan lapor polisi karena kalian sudah mengganggu ketenangan warga. Semua warga pun merasa lega, mereka akan meningkatkan penjagaan di bagian perbatasan desa supaya orang-orang jahat yang hendak masuk bisa di-screening terlebih dahulu. Selain itu para warga juga takut kalau 2 orang itu bukan benar-benar mencari Satria, akan tetapi hendak memata-matai kebun mereka yang sebentar lagi dipanen dan nantinya akan dicuri. Berbeda dengan Lucy, gadis licik itu malah merasa penasaran dengan apa tujuan 2 lelaki berpakaian preman itu. Aisyah sendiri langsung melakukan sholat asar setelah tahu jika para preman yang mengincar Satria sudah pergi karena diusir oleh warga. Alhamdulillah, Satria keluar dari rumah setelah 2 hari mengurung diri dengan membawa sebuah dus yang kemarin dia temukan di kamar kosong di rumah yang dikontraknya. Satria sangat ingin menanyakan hal ini kepada Aisyah. Karena dari dalam dus itu Satria menemukan data-data rahasia di mana isinya adalah sebuah identitas, riwayat pekerjaan dan banyak catatan kasus yang pernah ditangani oleh pengacara bernama Aisyah. Assalamualaikum, Satria mengetuk pintu yang dibuka oleh Rara yang langsung memeluk kakinya. Abi, Rara kangen. Abi juga kangen sekali sama Rara. Umi mana? Abi kangen juga loh sama dia. Ada di dapur, mau masak katanya. Abi bawa apa itu? Ini barang-barang milik Umi. Abi mau kasih dulu. Rara tunggu sebentar, nanti kita main, oke? Lelaki itu menemui istrinya yang baru selesai sholat dan hendak memasak nasi di dapur. Dia memberikan dus tersebut membuat Aisyah terkejut karena tidak menyangka jika Satria akan menemukan barang-barang berharga miliknya. Dari mana kamu menemukan semua ini, Bang? Tanya Aisyah. Dari lemari di kamar kosong di rumahmu. Itu apa? Aisyah berpura-pura tidak tahu dengan apa yang berada di dalam dos tersebut. Aku yang seharusnya bertanya, Aisyah, lirik Satria dengan pemikiran yang bercabang. Dia merasa kalau wanita yang telah dia nikahi ini memiliki identitas rahasia, mengingat semua berkas yang dia lihat amat penting dan berharga. Aisyah, sudah dia duga bukan wanita biasa. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di balik keteduhan wajah dan ketegaran yang ditunjukkannya selama ini. Aisyah, apa kamu? Ucapan Satria menggantung. Dia ragu untuk bertanya lebih jauh karena mungkin Aisyah juga seperti dirinya, masih enggan menceritakan. Namun satu hal yang membuat Satria heran, yakni apa alasan Aisyah meninggalkan dunianya yang dulu dan memilih tinggal di desa terpencil seperti ini. Maaf bang, ini barang-barang privasiku, jadi abang jangan seenaknya mengambil apalagi membuka-buka data yang tidak seharusnya abang buka. Loh, kita kan suami istri. Privasi sudah tidak boleh ada lagi di antara kita. Aku sudah menceritakan sebagian kisah hidupku sama kamu. Sekarang giliran kamu yang cerita sama aku. Aisyah menggeleng. Setiap manusia pasti memiliki kenangan masa lalu dan jalan hidup yang kadang tak sesuai dengan harapan mereka. Bahkan tak jarang kenangan itu malah menyakiti mereka termasuk Aisyah. Sehingga wanita itu tidak siap membuka kisah kelam yang berkaitan dengan profesinya dulu. Karena hal itu sama saja mengorek luka lama.
Aku belum siap, Bang, tegas Aisyah. Wanita itu memasuki kamarnya dan menyimpan dus berisi catatan-catatan kenangan yang pernah membuat hidupnya berada di atas puncak kejayaan. Seketika, air mata menetes begitu saja mengingat semua yang telah terjadi. Dan yang paling Aisyah sesali kini adalah dia harus menanggung luka itu sendiri. Ayah, semoga kamu tenang di alam sana. Satria mengintipnya dari tepi pintu yang sedikit terbuka. Istriku, sebenarnya apa yang terjadi padamu hingga kamu sesedih itu? Ungkapnya dalam hati. Keesokan harinya Desa Maju yang sudah cukup tenang dengan perginya Roy dan Robin malah kembali diserang rasa panik dan terkejut. Karena kebun mereka yang kemalingan, buah dan sayuran yang seharusnya dipanen hari ini mendadak menghilang dari pohonnya. Kebun mereka berantakan. Astagfirullah, siapa yang tega melakukan ini? Apa saya bilang? 2 orang kemarin itu bukan cari si Satria, tapi memata-matai kebun kita yang sudah siap panen. Lihat, berapa banyak kerugian yang kita alami atas kejadian ini, kata warga lain. Ada daun bawang yang dicabut sekitar 3 garis, yang kalau ditimbang, beratnya bisa mencapai 20-30 kilogram. Kebun-kebun mereka juga rusak karena mungkin si pencuri mencabut dan memetik seenaknya. Saya sependapat, seharusnya malam tadi setelah kita mengusir mereka siangnya, kita berjaga. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, masalahnya adalah siapa yang akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Pak RT, sedangkan Pak RT sendiri kebunnya sama-sama kemalingan.